sifat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita, majelis tentang kita, bukan yang sakit di antara kita dan merahmati mengampuni dosa-dosa kita, mendahului kita, lebih khusus dari keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, dan juga tentunya guru-guru kita. Allahumma amin ala alihi wa sahbihi salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal asatidzah kiram rahimakumullah. Bahasan kita terakhir sudah membahas tentang sabtah ya, dan insyaallah sudah selesai. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan hamzatul wasl. Apa? Hamzatul wasl. Kaifiyatul ibtida', bagaimana membaca, memulai bacaan bihamzatil wasli, dengan hamzatul wasl. Karena ada cara tersendiri dalam membaca, memulai bacaan, yakni ketika bertemu dengan hamzatul wasl, dimulai dengan hamzatul wasl. Ta'rifu hamzatul wasli, ya. Definisi daripada hamzatul wasl, apa itu definisinya? Apa definisinya? Hiya hamzatun tusbitu fil ibtida'i wa tuhdafu
fi halatil wasl, ya, yakni adalah hamzah yang ditetapkan bunyinya, ya, maksudnya ketika dibaca itu dibunyikan manakala dia berada di permulaan bacaan, dan dihapus atau dihilangkan manakala dia dalam keadaan disambung. Contohnya ini, ya, kalau dipisah misalnya an dengan umsyu, tapi kalau dia itu disambung animsyu, di hamzah wasalnya nggak dibaca lagi, animsyu. Ya. Kemudian dia wayuti biha ditamakkuni minal badai bisakin. Ini dia dimulai dengan huruf konsonan. Maksudnya bagaimana? Hamzatul wasl itu bukan huruf vokal, ya, tapi huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengenalnya a, i, u itu kan huruf vokal, kan? Tapi ini huruf konsonan yang memang letaknya di sini pangkal tenggorokan, huruf mati konsonan. Yang vokal itu alif, waw, sama ya. Gitu. Dalam bahasa Arab vokal itu hanya 3 huruf, alif, waw, dan ya. Hamzah itu adalah termasuk huruf konsonan. Makanya dia bukan apa namanya itu digunakan sebagai huruf mad, jadi memanjang bunyi vokal itu sendiri. Kalau misalnya fathah dia dipanjangkan dengan alif menjadi ma, gitu ya. Kalau kasroh dipanjangkan dengan ya, ni. Kalau dhammah dipanjangkan dengan waw, mu. Gitu. Nah, hamzah itu statusnya dia berarti seperti minta di depan. Kalau hamzah fathah panjang itu dipanjangkan dengan alif a, gitu ya. Kalau kasroh dipanjangkan dengan ya, i. Kenapa nih? Hilang. Ini mau tenggelam. Kalau dia itu dhammah dipanjangkan dengan waw, u. Gitu. Jadi statusnya memang kabel berarti. Statusnya memang dia sama seperti huruf konsonan. Ya, ini agak berbeda kalau kita mengenalnya dalam bahasa Indonesia. Karena setiap bahasa itu dari segi tinjauan ilmu linguistiknya, ya, secara fonetik juga berbeda. Mana yang konsonan, mana yang vokal itu berbeda. Di bab ini ada yang menanyakan bagian ini, slide ini? Nggak ada, ya? Jelas, ya? Jadi ingat kalau dalam bahasa Arab hamzah itu termasuk huruf konsonan karena letaknya di sini. Oke, berikutnya aina tujadu hamzatul wasli, di manakah terdapat hamzatul wasli itu? Artinya di mana saja gitu maksudnya. Tujadu hamzatul wasli fi, ya, hamzatul wasli itu terdapat pada yang pertama al-af'alu, kata-kata kerja, jamak daripada fi'il. Misal contohnya apa? Unzur, gitu. Ya, coba unzur. Ini hamzatul wasl depannya nih. Kurang zoom in mungkin, ya. Cukup? Ya. Jadi tandanya itu seperti ini, ya. Kalau di pusat yang
Rasul Utsmani berdasarkan peninggalan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, itu Hamzah Wasli ada tanda seperti ini. Tapi kalau kita pakai pusat Rasul Utsmani atau yang biasa disebut dengan Rasul Imlaki terbitan Kemenak, itu nggak ada tanda ini. Dia biasanya pakai doma saja. Kemudian pada al-asma itu apa? Kata benda, jamak daripada al-ism. Kita contohnya imro'atan, ya. Bacanya apa? Imro'atan, coba. Imro'atan. Nah, ini kan dibacanya i gitu ya, tadi dibaca u, nanti ada babnya. Kenapa dia dibaca u, kenapa dibaca i? Kemudian dia pada al-huruf. Misal al-kitabah, coba. Al-kitabah. Yang dimaksud hurufnya yang mana? Yang dimaksud huruf itu yang mana? Karena Alkitab secara keseluruhan itu maksudnya dalam kategori isi, ya, kata benda. Kenapa digolongkan ke dalam huruf? Yang mana yang dimaksud huruf? Kan dalam bahasa itu ada 3 macam. Setiap kata tuh intinya kata ada 3 macam. Semua kalimat sepanjang apapun atau sependek apapun itu intinya terdiri dari tiga bentuk kata. Yang pertama fi'il, kata kerja. Yang kedua isim, kata benda. Itu jamaknya fi'il af'al, ya, jamak isim asma. Kemudian satu lagi harf, jamaknya huruf, ya, dari letters, kata bukan kata, ya, lebih kepada apa, huruf-huruf. Mungkin kalau di kita bisa dipadatkan dengan kata batu lah, ya, atau kata sambung. Tapi tidak selalu sama karena masing-masing bahasa punya kaidah tata bahasa yang berbeda. Nah, Alkitab kalau secara keseluruhan itu maksudnya isim. Tapi di sini kenapa digolongkan dalam huruf? Yang mana yang disebut dengan huruf? Al. Jadi depan ini adalah al, namanya al-ta'rif. Ya, ini kategorinya masuk huruf. Harf. Al-ta'rif itu kita sebutnya bukan alif lam, ya. Nah, ini mungkin kesalahan yang sudah kandung jamak diketahui orang, biasanya menyebutnya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, gitu kan, ya? Padahal dia bukan alif lam, ya. Dia itu yang pertama hurufnya bukan alif, yang pertama adalah hamzatul wasl. Makanya tandanya seperti ini. Sama kan? Sama, ya. Nah, huruf keduanya lam. Makanya kita nggak mengucapkan alif lam, tapi kita mengucapkan al qamariyah atau al syamsiyah. Secara umum itu disebut dengan al-ta'rif. Al-ta'rif itu maksudnya huruf yang mendefinitifkan suatu kata benda yang awalnya bersifat umum. Contohnya kitab, ya. Ini harokatnya di belakang kita nggak usah baca. Awalnya itu sebenarnya kitabun. Ya, kitabun itu artinya a book. Artinya bukunya bersifat umum. Bisa buku apa saja. Tapi kalau dia ditambahkan dengan huruf al-ta'rif, yang dimana huruf pertamanya itu adalah hamzatul wasl, dibacanya dengan a, al-kitabu. Ya, kalau di sini al-kitabu karena ngambil dari ayat Quran, dia sebagai objek. Awalnya itu adalah al-kitabu. Itu bermakna the book. Nah, saya sengaja pakai bahasa Inggris karena bahasa Arab dalam beberapa hal dari segi tata bahasa gramatikal lebih dekat jika dipahami dengan atau dipadankan dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Indonesia tuh
Gak ada ya untuk sesuatu yang sifatnya undefinitif, umum, yang tidak jelas, dengan sesuatu yang sifatnya definitif, jelas, yang khusus. Makanya kalau kita terjemahkan biasanya menjadi kitabun, sebuah buku, kemudian atau kitab sudah diistilah dalam bahasa Indonesia, sebuah kitab sama. Atau kalau pakai al-ta'rif menjadi al-kitabu diartikan dengan buku itu atau buku ini. Jadi itu dan ini itu sebenarnya kata yang tidak padu padan dengan yang namanya the dalam bahasa Inggris atau al secara khusus dalam bahasa Arab. Cuma untuk mendekatkan pemahaman riba dan takrib itu biasa digunakan buku ini atau buku itu. Kenapa Kak cocok secara umum? Aslinya nggak cocok. Kenapa? Karena kalau buku ini, buku itu tuh sebenarnya ada kata hadza al-kitabu atau dzalikal kitabu, ya. Nah, inilah. Tapi itu hanya untuk kaidah mendekatkan pemahaman saja. Oke. Jadi yang dimaksud dengan al-huruf atau al-harf pada contoh di sini adalah al-nya. Ya, kitabnya sendiri jazakumullah khairan. Kitabnya sendiri merupakan isi. Tapi kan kita sedang berbicara hamzatul waslnya kan. Gitu. Bisa dipahami untuk bagian ini? Artinya dia ada di semua jenis kata dalam bahasa Arab. Hamzatul wasl itu bisa pada kata kerja, fi'il, bisa berada pada kata benda, isim, bisa juga berada pada kata huruf atau letter. Ya, coba ya huruf letters. Berikutnya al-ibtida'u bi hamzatil wasli fil af'ali, ya. Memulai bacaan maksudnya dengan hamzatul wasl pada kata kerja. Bil dhammi yang dimulai dengan dhammah. Idza kana thalithul fi'li madmuman dhamman laziman. Manakala huruf ketiga daripada fi'il itu berharokat dhammah dengan dhammah yang lazim, yang tidak berubah-ubah. Misal contohnya adalah ujitus sat, ya. Coba dibaca. Ujitus sat. Kayaknya kurang zoom in kalau begini. Mana huruf ketiganya? Ta. Harokatnya dhammah. Maka hamzatul wasl dibaca dengan dhammah. Ujitus sat. Berikutnya contoh yang tadi juga sudah kita baca, unzur, coba. Ya, ini tergantung ya, kalau ketemu sama nun ada ketemu sama dot, jadi ada ikhfa-nya. Kalau tadi ketemu sama jim ada qalqalahnya kan gitu. Unzur. Huruf ketiganya huruf apa? Dhammah. Dha, harokatnya dhammah. Bedakan huruf dengan harokat, ya. Hurufnya dha, harokatnya dhammah. Oke, apa-apa, jangan takut salah. Kalau belajar tuh jangan takut salah. Dan kita bisa belajar dari kesalahan sehingga nanti untuk yang kesekian kalinya kita terhindar dari kesalahan itu dan benar. Contoh lainnya urkum, silakan. Nah, ini rohnya dibaca tafkhim tebal ya. Urkum. Ya, juga sama. Huruf ketiganya apa? Harokatnya dhammah. Maka hamzatul waslnya dibaca dengan dhammah. Mudah ya? Banget.
bukan karena kita pintar, tapi karena Allah sudah mudahkan Al-Quran. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran untuk dipelajari, untuk dihafal. Bahasa Inggrisnya sekali lagi saya sering menyampaikan itu, kalau dalam tafsir bahasa Inggrisnya itu lebih menukik pada dihafal. And we have certainly made the Quran easy for remembrance. Hal min mudzakir, so is there any who will remember? Maka adakah yang mau mengingatnya, mau menghafalnya? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih kepada pelajaran. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, ya, atau untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mau mempelajarinya? Nah, itu melengkapi, ya, tidak bertentangan kan? Belajar salah satunya menghafal kan? Bahkan dalam pembelajaran tingkat awal itu sebenarnya justru adalah menghafal dulu. Makanya para ulama dulu dimulai dengan menghafal. Usia di bawah 10 tahun rata-rata, di atas 10 tahun sedikit, rata-rata itu sudah hafal Quran. Apakah paham? Belum, karena understanding itu adalah tahapan kedua. Kalau kita kan kadang-kadang enggak ya, maunya lompat-lompat. Saya nggak mau menghafal, males menghafal, nggak bakat menghafal, capek menghafal. Ya, saya mau langsung pahami aja, lompat. Ya, lompat. Jadi kurang pas sebenarnya, harusnya dihafalkan dulu. Dan para ulama juga sering mengatakan bahwa ilmu itu, ya, hakikatnya adalah apa yang telah dihafal terlebih dahulu. Kalau baru di PowerPoint begini atau PDF atau di kitab, itu belum jadi ilmu, itu catatan ilmu, perbendaharaan ilmu, ya, punya hard disk isinya apa, kitab-kitab semua isinya. Kalau dulu ada sini namanya Maktabah Syamilah, ya kan, itu belum ilmu, itu baru catatan rekaman. Itu kalau ilmu itu apa yang sudah dihafalkan. Kayak gini kalau kita nggak hafal kan kita bingung bacanya Hamzatul Wasl ini gimana bacanya kan? Kan nggak mungkin kita selalu mengacu kepada lembaran pelajaran ini, ya kan? Kalau setiap mau baca Quran kita buka ini kan nggak mungkin, maka harus dihafalkan. Bagaimana kalau dia itu dibaca kasroh? Idza kita dizul fi'li, manakala huruf ketiga daripada fi'il itu yang pertama maftuhan. Maftuhan itu adalah fathah, ya. Misal contohnya istaghfir, coba. Istaghfir. Nah, istaghfir itu huruf ketiganya apa? Ta, harokatnya fathah, sama kan fathah, maka dia hamzatul wasl dibaca i. Kan ada tuh dalam Quran surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya karena memang dia dibacanya wasal, maka hamzatul wasalnya tidak dihidupkan, dihilangkan bunyinya. Wastaghfir. Tapi kalau dipisah, wa istaghfirhu, wastaghfir, wa istaghfir. Gitu. Jadi harus tahu cara bacanya kalau dipisah. Satu lagi, ittaqu, coba. Huruf ketiganya apa? Ayo, ta apa qaf? Ada bilang qaf, ada bilang ta. Apa masih berbeda pendapat ya? Ta. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada huruf tasydid itu hakikatnya hurufnya ada dua. Ya, misalnya di sini ta tasydid ya. Ya kan, taknya tasydid. Huruf ta yang pertama itu ta mati, it. Huruf ta yang kedua itu fathah, ta, itta. Kita nggak perlu menuliskan dengan dua ta, karena cukup dengan
satu tak saja. Terkadang begitu, tapi terkadang lagi memang ditulis itu yang sukunnya dengan yang berharokatnya gitu. Makanya ada hukum idgham mutajalisain, ya, idgham mutamathilain dan seterusnya. Nah, karena apa? Karena hurufnya ditulis dua-duanya. Kalau ini ya enggak, satu aja hurufnya pakai tasydid. Jadi huruf ketiganya adalah bukan huruf qaf tapi huruf ta-nya. Huruf ta harokatnya fathah, maka hamzah wasalnya dibaca i juga. Ittaqu, kunya panjang karena ada waw ya. Waw alif itu penanda jamak dalam bahasa Arab, tapi dia secara bunyi bacaannya dibaca panjang karena ada waw ya. Waw itu kan memanjangkan bunyi yang berhuruf yang berharokat dhammah tadi kan. Maka kunya panjang. Ittaqu, coba ittaqu. Karena itu yang biasa kita hafal juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu kalau kita baca waqaf, misalnya lagi khutbah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jangan uttaqu atau jangan attaqu. Maksudnya ittaqullaha. Ittaqu, bertakwalah kalian kepada siapa? Allah. Itu bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kalau berfirman seperti ini, kita juga punya andil di dalam ikhtiar bagaimana akhir hidup kita. Gitu. Kita punya andil. Makanya Allah perintahkan wala tamutunna, janganlah sekali-kali kamu mati. Kalau kita tidak punya andil sama sekali, Allah nggak mungkin perintahkan ini. Walaupun perintahnya bersifat perintah larangan. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya kan? Kalau kita nggak punya peran apa-apa, nggak punya andil apa-apa, untuk apa Allah perintahkan kita? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, ya kan? Jadi tidak boleh kita jadi orang fatalis ya. Semua tergantung Allah aja, nggak bisa. Ya, yakin wa tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Nggak boleh langsung tawakal aja. Saya mau tawakal aja deh, ya. Tawakal aja pokoknya. Yakin matinya husnul khotimah, tapi tiap hari dugem, tiap hari minum khamr, tiap hari main perempuan, misalnya naudzubillah. Gimana caranya itu? Ya, tak mungkin bisa begitu caranya. Caranya dengan bertakwa kepada Allah. Makanya perintah di depannya sangat berkaitan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang kalau bawa takwanya kemana-mana kan nggak mungkin dia main perempuan, betul ya? Nggak mungkin minum khamr, betul? Dia takutlah dia, takut pada Allah kan? Makanya hati-hati ya, urusan fitnah perempuan itu bukan hanya orang yang sudah menikah, belum menikah saja. Orang yang sudah menikah pun bisa kena fitnah wanita. Bukan hanya orang yang tidak beragama atau kurang agamanya saja, orang yang dan kutip bekal agamanya juga banyak pun bisa terkena fitnah wanita. Bukan hanya orang awam, ulama juga bisa kena fitnah wanita. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada fitnah wanita. Maksudnya fitnah itu ujian ya. Bukan lagi itu wanita fitnah jauhin aja, nggak gitu. Fitrahnya nggak gitu ya. Tetap kita diperintahkan untuk menikah manakala mampu untuk menikah. Kalau nggak mampu puasa gitu. Terus kalau mampunya menikah lebih dari satu, ya rame gelas gitu ya. Udah satu aja nggak beres, nambah ya. Jangan bilangnya nambah nikah berbilang, tapi nikahnya siri, begitu ketahuan berantakan rumah tangganya. Nikahnya main kucing-kucingan. Masa nikah game-gamean gimana ya? Nikah kan disiarkan gitu ya. Kecuali kalau memang
dirinya sudah mampu, istrinya sudah siap juga, ya kan? Anak-anak juga sudah siap, maka itu insya Allah peluang. Gak semua orang diberi peluang seperti itu, tapi semuanya ujian, ya kan? Peluangnya udah ada semua. Segala pribadi kecukupan oke, finansial oke, istri oke, ya kan? Anak oke, keluarga besar juga oke. Tapi kalau dia gak adil, tetap aja ntar di akhiratnya jadi masalah. Gitu. Alhamdulillah dan makanya yang Allah beri catatan itu wa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, fawahidatan, maka satu saja itu, atau auma malakat aimanukum, atau dengan budak sahaya yang kamu miliki, dan keadaan anda tahu yang demikian itu adalah lebih baik agar kalian tidak berlaku zalim. Kan lawannya adil zalim ya, gitu. Kayak udah mau nambah aja, ya. Ya biar tahu ini, biar tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena semua harus ada ilmu ya. Kalau kata Imam Syafi'i, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Rata-rata kita kadang-kadang tuh berbuat dulu, ilmunya belakangan gitu ya. Termasuk menikah, kadang-kadang orang menikah dulu, ntar deh belajarnya. Yang ada akhirnya apa? Kalah cepat sama fitnah ujiannya. Baru nikah setahun 2 tahun cerai, ya kan? Hatta menikah belasan puluhan tahun pun juga ada yang cerai. Kenapa? Karena tidak diawali atau bahkan tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi dikit-dikit cerai. Bukan berarti cerai itu nggak boleh. Dia adalah halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebabnya benar, kemudian cerainya juga baik-baik, insya Allah gak ada masalah. Ya, tapi yang sering terjadi sekarang ini biasanya cerainya bermasalah dan bukan baik-baik. Alhamdulillah min dzalik. Kalau kita sama-sama saling mendoakan ya, agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Masih ada waktu 7 menit lagi. Silakan kalau mau ditanyakan dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada? Jangan tentang menikah. Lebih tertarik atau Ya nggak apa-apa sih kalau memang harus kesana ya. Gitu ya. Oke. Belum ada, lanjut maksuran. Bagaimana kalau dia dibaca dengan kasroh? Ada juga yang dibaca dengan kasroh kan? Manakala dia itu huruf ketiganya itu dibaca dengan apa? Kasroh itu manakala dibaca dengan huruf ketiganya adalah huruf ketiga dari fiilnya, huruf ketiga fiilnya itu huruf berharakat kasroh. Ikshif coba. Huruf ketiganya apa? Shin. Harokatnya kasroh. Maka dibaca ikshif. Hamzatul wasalnya dibaca i. Isbir coba. Huruf ketiganya ba. Harokatnya maka hamzatul wasalnya dibaca isbir. Ini gampang insyaallah ya. Sekali lagi bukan karena kita yang pintar ya, tapi Allah yang sudah mudahkan. Madmuman dhamman 'alidan ya. Dia itu dibaca dengan dhammah, tapi dhammahnya itu bisa berubah. Artinya selalu dhammah. Contohnya ini dibaca dhammah. Coba. Umshu. Ada yang baca imshu ya, tergantung dari kaidah riwayat juga. Nah itu kalau ini bacanya ya ibnu, ada yang baca ubnu, tergantung dari kondisi riwayatnya juga. Ubnu bisa dibaca ubnu. Kenapa? Huruf ketiganya juga dhammah. Tapi kalau ini baca ya ini dibaca uktu, ini dibaca iduni,
juga ada yang baca itu, ya, tergantung daripada riwayatnya juga. Nah ini makanya disebut dengan domah yang berubah. Ya, kalau ini kan lazim, dia tetap laziman. Kalau ini bisa berubah-ubah, bisa dibaca i, bisa dibaca panjang dengan badal itu ni, ya. Ini kan seperti di surat apa? Al-Ahqaf, ya. Nah, itu ni kita ni, ya. Itu dibaca seperti demikian. Al-ibtida'u bihamzatil wasli fil asma', ya. Memulai bacaan hamzatul wasl pada kata benda. Yabtadi'u biha bil kasri daiman. Ya. Ini dibaca dengan kasroh seterusnya. Kalau ada yang dibaca kasroh, biasanya kan kita tahunya dibaca fathah kalau al, ya. Tapi kalau dia itu sini imma qiyasiyah bin masdaril fi'li bi fi'lin atau imma sima'iyah. Ini istilah ini, ya, bahasa Arab, qiyas dengan sima'iyah. Fil asma'i as-sab'ah, dalam isim yang 7. Ini juga kaidah nahwu bahasa Arab. Contohnya aja langsung. Amtsilatun 'alal qiyasiyah. Iftira'an, coba. Nah, ini sebenarnya sama aja sih kaidahnya, dia ngikutin huruf ketiganya. Kalau dia kasroh bacanya i, ya. Ikhtilafi, sama huruf ketiganya juga dilihat, walaupun dia bukan fi'il, ya. Istikbaro, huruf ketiganya sama, ya, dilihat juga. Istighfaru, nah ini juga sama. Oke, jadi cuma ini dari segi jenisnya saja dia, ya. Kalau yang tadi ini lebih kepada apa? Fi'il, ya. Ini kan fi'il. Kalau ini isim. Cuma sebenarnya kaidahnya sama-sama aja, dilihat huruf ketiganya. Itu yang paling gampang. Kalau selain lam, tapi itu juga ada pengkhususan, ya. Ada kata iltafat, itu huruf keduanya lam juga, tapi dia bukan hamzah, bukan al-qamariyah, bukan al-syamsiyah. Oke, amtsilatun ala sima'iyah yang 7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibnun, ibnatun, imru'un, ya. Imra'atun, isnaini, isnataini dengan ismun. Contohnya Ibnu Maryam, coba. Ibnu Maryam. Ibnata Imrana. Imru'un halak. Nah, ini dilihat nih, ini bukan fi'il, ya. Ini imru'un. Imru' itu dari isim yang 7. Ini lihat aja nih, kalau termasuk isim yang 7 maka dipastikan dia bukan fi'il. Maka jangan terkecoh dengan huruf ketiganya, ya. Ini huruf ketiganya soalnya domah yang ini. Kalau yang lain, ini juga nih huruf ketiganya domah. Tapi ibnu itu bukan fi'il, dia adalah isim. Makanya dibacanya bukan uktu, tapi ibnu. Imra'atun khafat. Ithnataini idhuma. Ithnaini idhuma. Ithnataini falahuma. Isma rabbik. Nah, jadi diingat-ingat aja nih, ya. Ibnun, ibnatun, imru'un atau imri'in sama imro'atun, isnaini, isnataini dengan ismun. Ada 7, ya. Ini yang sima'iyah. Kalau ini yang qiyasiyah, qiyas. Terakhir pada huruf, selesaikan aja, ya, tanggung soalnya. Al-ibtida'u bihamzatil wasli fil huruf. Yabtadi'u biha bil fathi daiman. Dia selalu dimulai dengan fathah. Selalu, ya, daiman. Selama-lamanya, maksudnya selalu. Wala tujadu fil Qur'ani illa fi al-ta'rif. Tidak terdapat kecuali dalam Quran kecuali pada al-ta'rif saja.
Ya, jadi yang perlu diperhatikan huruf keduanya lam, tapi nggak semua ya. Umumnya gitu. Jadi kalau umumnya kalau huruf keduanya lam itu kemungkinan besar dia masuknya kepada huruf yang dimana hamzahnya itu selalu dibaca fathah. Tapi beberapa kata seperti wal tafatis bisa itu artinya iltafat, aslinya iltafat. Wa iltafatis bisa itu dibaca apa kasroh karena dia bukan harf, dia adalah fiil. Kalau fiil dia huruf ketiganya, kalau fathah kasroh dibaca kasroh, kalau dhamma dibaca dhamma. Alladzi, silakan. Alladzi Al-ardu al-ardu al-kitaba al-kitaba allati. allati. Yang ini diselesaikan di temuan berikutnya saja, contoh-contoh yang tadi ini ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup ya. Intinya sih banyak latihan aja. Kalau misalnya kita belum yakin nih bacanya bagaimana, kasroh, fathah atau dhamma, maka jangan dibaca dari segi permulaan, disambung aja di wasal. Karena kalau di wasal itu insya Allah aman, karena dia nggak dibaca. Semua hamzah wasal kalau di wasal itu tidak dibaca, dihilangkan bunyinya. Ya, maka insya Allah nggak ada kesalahan. Tapi kalau kita di waqaf dibaca dari permulaan, nah kita harus tahu kan kaidahnya. Nah kalau belum tahu betul, cari amannya untuk menghindari kesalahan, kan begitu ya. Oke, walaupun pada akhirnya kita nggak bisa selalu begitu. Itu mah dalam tanda kutip ilmunya ilmu kepepet aja, ya, ilmu cari aman gitu. Kalau kita belum ngerti banget cara membaca hamzatul wasl, ya udah wasal aja. Karena kalau wasal nggak kelihatan baca hamzah wasalnya mau a i apa u, nggak perlu kaidah. Karena kaidahnya cuma satu maksudnya. Wasal itu ya sudah dibaca, sambung hamzah wasalnya nggak membaca. Gitu ya, enak kan? Ya, cuman kan nggak bisa selalu begitu. Kadang-kadang napasnya nggak cukup, berhenti, bingung gitu bacanya. Gimana? Ya. Oke, apa ya? Apalagi yang terdapat di awal ayat ya. Biasanya terdapat di awal ayat kan kita ingin bacanya dari awal ayat, bukan disambung. Nah, kayak seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan kalau kita nggak tahu baca ihdina, ya keterlaluan sih kan itu Al-Fatihah. Cuman Al-Fatihah ihdina huruf ketiganya apa? Ihdina dan harapnya kasroh, maka hamzatul wasl dibaca kasroh. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan hamzatul wasl ya. Itu hamzatul qata. Hamzah yang memang ada tanda hamzahnya, kemudian jelas bacaannya itu karena di bawah dibaca iyyaka gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu. Mohon maaf kalau memang nggak ada praktek baca Qur'annya. Kemarin kita sudah banyak praktek ya, insya Allah di pertemuan hari ini kita lebih banyak teorinya saja insya Allah. Kalau memang ada praktek mungkin nanti pada Isya kalau memang sempat tafadhal masykurah. Kita akhiri sebentar dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.